siswi kelas 8, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat, di masa pandemi ini selalu patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Siswa dan siswi sekalian, pada pertemuan ketiga ini kita masih belajar tentang teorema Pitagoras dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang kedua, menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Mari perhatikan penjelasan berikut dengan baik. Bagian yang pertama, kita mau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kita lihat contoh yang pertama. Panjang salah satu sisi suatu persegi panjang adalah 8 cm dan panjang diagonalnya 10 cm. Hitunglah panjang sisi yang belum diketahui. Sekarang penyelesaiannya. Ini Ibu sudah gambar persegi panjang. Sekarang kita isi. Panjang salah satu sisi suatu persegi panjang itu 8 cm. Jadi Ibu misalkan 8 cm-nya di sisi yang ini. Oke. Panjang diagonalnya. Ingat, diagonal dari suatu persegi panjang, Ibu gambar ini. Oke. Panjang diagonal yang ini 10 cm. Oke. Ya, Ibu misalkan persegi panjang itu namanya persegi panjang ABCD. Dari sini kita lihat, coba. Titik ABC. ABC ini membentuk suatu segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik B. Untuk mendapat panjang salah satu sisi yang belum diketahui, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, Ibu misalkan panjang BC itu dengan X. Oke. Maka, untuk mendapat panjang X, kita lihat dulu. Masih ingatkan teorema Pitagoras? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Kita lihat. Sisi miring itu yang mana? Sisi miring, ingat, sisi miring itu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini sisi. Oke, maka sisi miringnya itu 10. Maka tulis 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah X kuadrat. 10 kuadrat, 10 kali 10, 10 kali 10 itu 100, sama dengan 8 kuadrat, 8 kali 8, 64, tambah X kuadrat. Kita mau mencari nilai X, maka kita pindah X-nya ke depan. Maka X kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. Nah, X kuadrat sama dengan 100 kurang 64 itu sama dengan 36. Kita cari X, maka X sama dengan akar dari 36. X sama dengan akar dari 36 itu sama dengan 6. Jadi panjang salah satu sisi yang belum diketahui itu atau X itu sama dengan 6 cm. Ibu tulis, jadi panjang sisi yang satu yang belum diketahui, misalnya BC tadi itu adalah 6 cm. Kita lihat soal yang kedua.
sekarang kita mau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras pada bangun ruang sisi datar. Sekarang kita lihat pada balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini, panjang AB 8 cm, panjang BC 6 cm, panjang CG 15 cm. Hitunglah panjang AC dan AG. Nih, Ibu sudah siapkan baloknya. Balok ABCD, E, F, G, H. Kita lihat. Yang diketahui panjang AB. Panjang AB 8 cm. Ini 8 cm. Panjang B ke C-nya 6 cm. Panjang C ke G 15 cm. Pertanyaannya, hitunglah panjang AC. Kita lihat panjang AC dulu. AC, coba. Di sini Ibu bantu dengan suatu garis AC. Oke. Ini panjang A ke C. Sekarang Ibu bisa ambil ini, misalnya ini menjadi seperti ini. Di sini titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Ini membentuk segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di B. Kita bisa menyelesaikan ini dengan teorema Pythagoras. Panjang A ke B-nya 8, panjang B ke C-nya 6. Ingat, A ke C. Berarti kita harus cari dulu sisi miring. Ingat, sisi miring itu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini. Maka sisi miring itu sisi AC. Maka AC kuadrat sama dengan sisi siku-siku yang lain itu sisi AB, AB kuadrat ditambah sisi BC kuadrat. AC itu AC kuadrat sama dengan A ke B-nya itu panjangnya 8, B ke C itu panjangnya 6. Ingat, dikuadratkan. Ya. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat, berarti 8 kali 8. 8 kali 8 itu sama dengan 64. Tambah 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 6 kali 6 sama dengan 36. AC kuadrat sama dengan 64 tambah 36. Itu sama dengan 100. Ya, AC-nya sama dengan akar dari 100. Ya, panjang AC sama dengan 10. Jadi kita dapat panjang AC itu sama dengan 10 cm. Berikut dia bilang tentukan panjang AG. Mana? Kita lihat AG, berarti ini ke atas. Coba Ibu buat garis bantunya lagi. Oke. AG. Berarti untuk dapat panjang AG kita bisa ambil, coba. Berarti kita bisa ambil A, C, dan G. Coba gambar ini. Ini Ibu misalkan di sininya A, ini C, dan ini G. Oke. A ke C, panjang A ke C tadi kita sudah dapat 10 cm. Jadi Ibu tulis di sini 10 cm. Di sini panjang C ke G-nya itu 15 cm. Oke. Ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita lihat sudut siku-sikunya sebelah sini di titik C. Maka kita harus cari dulu sisi miring. Sisi miring itu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku berarti yang berhadapan dengan ini. Berarti sisi miringnya sisi AG. Maka sesuai dengan teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring AG kuadrat itu sama dengan jumlah sisi siku-siku yang lain. Berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke. AG
AG kuadrat. Berarti AG kuadrat sama dengan AC. Panjang AC sudah diketahui 10 cm. Berarti kita tulis 10 kuadrat tambah C ke G 15 kuadrat. Maka AG kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 kali 10 sama dengan 100 ditambah 15 kuadrat itu sama dengan 225. Maka panjang ini AG kuadrat itu sama dengan 100 tambah 225 itu sama dengan 325. AG kuadrat AG-nya berarti sama dengan akar dari 325. Maka AG sama dengan 325 ini tidak ada bilangan yang bisa kalau dikalikan menghasilkan 325. Bilangan kembar yang kalau dikalikan hasilnya 325. Jadi kita harus menyederhanakan akar ini dengan cara mencari dua bilangan yang hasil kalinya 325. Tetapi syaratnya salah satu bilangannya itu harus bisa ditarik akarnya. Jadi kita dapat 25 dikali dengan 13. 25 kali 13 itu 325. Kenapa Ibu ambil ini? Karena 25-nya itu bisa ditarik akar. Maka AG sama dengan ini. Akar dari 25 itu 5 dikali dengan akar 13. Maka panjang AG itu sama dengan 5 akar 13. Jadi panjang A ke G itu 5 akar 13 cm. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang. Oke, di sini Ibu sudah ilustrasikan gambarnya. Nih, seorang anaknya itu berada di titik A. Terus layang-layangnya tadi ada di sini. Misalnya panjang talinya tadi 100 meter. Oke. Ini panjang talinya. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat di bawah layang-layang itu yang ini anak. Itu panjangnya 60 meter. Pertanyaannya, hitunglah ketinggian layang-layang. Berarti kita cari titik ini. Panjang titik BC. Oke. Sekarang ini membentuk segitiga siku-siku. Ya, di sini sudut siku-sikunya itu ada di titik B. Ingat selalu teorema Pitagoras berarti kuadrat sisi miring. Berarti kita harus cari dulu sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Sisi miring, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku ini yang berhadapan. Oke. Maka sisi miringnya itu panjang AC atau sisi AC. Maka AC kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Kuadrat sisi miring tadi AC kuadrat, sisi siku-siku yang lainnya itu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat itu 100 kuadrat sama dengan AB kuadrat tuh 60 kuadrat tambah BC kuadrat. 100 kuadrat berarti 100 kali 100. 100 kali 100 itu sama dengan 10.000. Sama dengan 60 kuadrat. 60 kali 60 itu sama dengan 3.600 ditambah BC kuadrat. Kita mau cari panjang BC, maka kita pindah BC kuadrat itu sama dengan 10.000 dikurangi dengan 3.600. Ya, BC kuadrat sama dengan 10.000
kurang 3.600 itu sama dengan 6.400. Nah, BC-nya saja itu sama dengan akar dari 6.400. Nah, BC sama dengan akar dari 6.400 itu sama dengan 80. Jadi ketinggian layang-layangnya itu, ketinggian layang-layang sama dengan 80 meter. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Dua pesawat terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 15 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 39 km dan 25 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat tersebut diukur berdasarkan ketinggiannya. Oke, sekarang kita ilustrasikan. Misalnya di sini ada kapal induk. Nah, misalnya ini kapal induknya. Oke. Terus dari kapal induk itu ada sebuah radar yang berlokasi sejauh 15 km. Misalnya ini radarnya. Oke, misalkan ini saja radarnya. Jarak dari kapal induk ke radar itu 15 km. Oke, misalnya ini 15 km. Ada dua pesawat tempur. Satunya itu berjarak 25 dan satunya berjarak 39 dari radar. Jadi misalkan yang ini satunya pesawatnya ini, satunya lagi yang ini. Oke. Jadi di satunya berjarak 25, satunya 39 km. Kita anggap pesawat tempur yang pertama di sini, yang satu di sini. Oke. Jadi ini akan membentuk juga yang namanya segitiga siku-siku. Jadi kita misalkan di sini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Sekarang pertanyaannya, tentukan jarak kedua pesawat tersebut diukur berdasarkan ketinggian. Jarak kedua pesawat berarti jarak pesawat yang satu dengan pesawat yang satu lagi. Berarti jarak C dan D. Jarak C dan D ini. Oke. Untuk mendapat jarak kedua pesawat ini, kita cari dulu panjang B ke C dan juga cari panjang B ke D, supaya kita bisa mendapat panjang D ke C. Oke, Ibu ambil dulu segitiga siku-siku yang pertama. Yang pertama ini A, B, C. Oke, sudut siku-sikunya ini. Panjang A ke B-nya 15, panjang A ke C-nya 25. Ingat, cari dulu sisi miring. Sisi miring sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya itu 25. Oke, kita tulis 25 kuadrat sama dengan kuadrat sisi siku-siku yang lain. Berarti 15 kuadrat ditambah BC kuadrat. 25 kuadrat, 25 kali 25 itu 625. Sama dengan 15 kuadrat, 15 kali 15, 225 ditambah BC kuadrat. Kita mau cari panjang BC, kita pindah BC kuadrat sama dengan 625 kurang 225. BC kuadrat sama dengan 625 kurang 225. 5 kurang 5, 0, 2 kurang 2, 0, 6 kurang 2, 4. Maka BC-nya sama dengan akar dari 400. Maka panjang BC sama dengan akar dari 400 itu sama dengan 20. Ini baru panjang B ke C. Berarti B ke C di sini kita tulis 20. Sekarang kita ambil lagi segitiga siku-siku yang satunya, yaitu segitiga A, B, D. Oke, sudut siku-sikunya di sini. Ya, sisi miringnya
sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Di sini sudah diketahui 39, di sini 15. Kita cari panjang BD. Ingat, kuadrat sisi miring berarti sisi miringnya itu 39 kuadrat sama dengan sisi siku-siku yang lain. Berarti 15 kuadrat ditambah BD kuadrat. Ya, 39 kuadrat, 39 kali 39 itu 1521. Sama dengan 15 kuadrat, sama dengan 15 kali 15 itu 225 tambah BD kuadrat. Kita mau cari panjang BD, kita pindah BD kuadrat sama dengan 1521 kurang 225. BD kuadrat sama dengan 1521 kurang 225 itu sama dengan 1296. Maka BD kuadrat sama dengan akar dari 1296. Akar dari 1296 itu sama dengan 36. Jadi panjang B ke D itu 36. Soalnya tadi tentukan jarak kedua pesawat tempur tersebut. Maka ini panjang C ke D. Di sini tadi sekarang kita sudah dapat B ke D-nya itu, maka ini. Kita lihat C ke D itu sama dengan B ke D dikurangi dengan B ke C. Nih, supaya dapat panjang C ke D. Berarti panjang B ke D tadi 36 dikurangi panjang B ke C 20. 36 kurang 20 itu sama dengan 16. Jadi, jarak kedua pesawat tempur tersebut berdasarkan ketinggiannya adalah 16 km. Siswa dan siswi sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, silakan baca pada bahan ajar yang Ibu bagikan. Dan sering-seringlah berlatih dengan soal-soal yang ada. Tugas untuk pertemuan ketiga ini, silakan kerjakan soal halaman 8 nomor 1 sampai 4 dan tugas proyek halaman 9. Ulangan harian pertama akan dilaksanakan pada pertemuan berikut. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan